terkena absen lah, absen dulu. Hari aman. Acannya. Paling itu lebih tinggi kan berarti. Nah. Kami akan mau Bupati Magelang, Ibu Magelang. Kalau ada yang dari jadi saya tim ya Fatimah ini. Aneh. Buat aneh. Oh, ada. Aneh Fatimah, Siti Fatimah, Siti Fatimah. Mohon kirulan dari Fatimah. dari Alifnya. Di sini. Disingkat dari Sipa. Semua Fatimah. Saya anu ya anu dua kata teh. Kalau Lutfi. Itu kan awalnya teh kayaknya anu ya anu itu anak Atas. awalnya teh batas itu. Oh, ini langsung pas lagi dia. Kami juga lengkap. Dimulai ke agak malam. Panji. Kebayang. Biasa ada ibu ini sih ada mal video. Tidak mau. Ibu ini sih ada mal video. Saya doa deh. Aduh. Biar berpihak. Nah, ya. Kira-kira kali. Oh, sebatkan. ya waktu silat, waktu sukses, waktu suap. Mas. Bunda. Oh, yang dong. Seperti Selanjutnya mau
anu satrasan eta 2 file. Ya, gimana terakhir ini? Ya, itu berdua nanti. Ini doa di ujung ya, doa pertamanya di ujung ya. Iya. Awal-awalnya nggak apa-apa. Saya dari apa? Habib Jabir, ada 3. Saya dulu ya, beliau cita-citanya yang berjuta-juta hafiz, baru wafat ya. Covid ya. Saya di rumah 3 orang Covid. 80 berapa? Tahu saya istri 2 kali Covid. Minta juga kalau minta balik 2 kali. Dan sama-sama Dewan Penasihat di Aman Palestina. Haji Aman Palestina apa Garut? Di Jabar sama Prof ini Prof Jaja. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tesis sosial bagian yang ke-4 ya. Kemarin sudah penjelasan umum, begitu juga hasil labinya, termasuk RPS itu oleh Pak Asbir, Pak Dr. Aceh. Kemarin kita sudah memanggil tasyakur dari proses akademik kita. Jadi Pak Aceh kelas di akademik sama kemarin sama Ketua Prodi Magister AN. Sekarang sudah menjadi asisten direktur akademik dan sekretaris prodi program doktor. Sudah keluar SPN. Sudah jadi doktor. Dulu kita yang mengawali Garut sekolah tinggi swasta yang mengawali S2. Sekarang juga Garut yang mengawali S3 swasta. Dan kalau HP itu hampir nggak ada. HP administrasi publik. So, saya dulu doktornya AN, tapi sebetulnya besarnya teori ilmu sosial. S3-nya ilmu sosial, lalu administrasi, lalu kajiannya baru administrasi negara gitu. Jadi tiga lapis. Apa? Teori ilmu sosial, administrasi, lalu konsentrasinya administrasi negara. Saya kan S3-nya. Kalau ini mah S3 administrasi publik. Di mana? Unpas beda. Ini khusus administrasi publik. Itu Pak Aceh, tapi beliau masih tetap nanti menyajikan di mana? Ketiga ya, 3 juga yang kemarin ya, tentang bagaimana sistem penulisan usulan penelitian tesis. Ya, itu terutama di panduannya. Dan nanti 3 kali beliau tampil di 13 strategi dan pola penulisan jurnal. Kita nggak tahu ya, berhasil menjadikan jurnal sebagai karya ilmiah, karya akhir. Pengalaman saya melihat di Wiman itu justru mahasiswa S1 karena digitalik dari takrir dengan digital itu menjadi peluang untuk menyelesaikan studinya itu dengan dan tembus ke jurnal-jurnal mahasiswa S1. Kita belum berhasil. Bahkan
nilai setinggi-tingginya, IPK juga ya secara angka ya, secara kuantitatif, tapi tidak membawa dampak positif kepada museum. Jadi tertinggi sangat penguasaan karena terbentur soal jurnal. Jadi poin pisannya itu juga. IPK-nya tinggi, begitu juga yudisium, angka yudisiumnya tinggi, tapi gelarannya itu tidak bisa terpuji, tidak bisa unggul. Ada masalah itu satu. Itu sudah kebijakan kementerian, kebijakan Pak Rektor, kebijakan Pasla, sebenarnya sangat memungkinkan apabila mahasiswa mengambil yang kedua adalah tentang kualitatif dan kuantitatif. Kita ini sekarang paradigma kuantitatif. Dulu waktu zaman Indonesia ini kualitatif, betul diambil kuantitatif. Lalu diambil oleh Indonesia pokoknya yang kayak UPI gitu, sangat kuantitatif. Karena di Amerika ya sudah kualitatif. Nah sekarang kuantitatif di UPI dan di UNPAD itu diambil oleh SPTS swasta. Nah ternyata kita sedang selalu kuantitatif, di UNPAD-nya sudah kualitatif lagi gitu. Kucing-kucingan. Jadi gitu aja. Saya juga dulu kuliahnya kan 3 kali di S2, 2 kali. S2-nya di UI sama di UNPAD, kuantitatif. Kemudian waktu bikin disertasi kuantitatif, pada seminar itu kalau agama baiknya tidak dikuantitatif, di kualitatif. Rasionalitasnya tidak bisa menggunakan pemikiran subjektif. Padahal bukan masalah agamanya, bukan konten agamanya, tapi kehidupan beragamanya. Kehidupan agama itu sama aja dengan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi. Nah, kita ini bingung. Dari kemarin asesor kita pada waktu awal kita sudah akreditasi lagi dan sukses, tapi anak-anak gitu. Apa ya di sini kuantitatif, rata-rata kuantitatif tesisnya. Baik Pak Rektor, itu kita sangat mengharapkan kita kualitatif. Harapan ada yang kemarin angkatannya kemarin ada 2, 3 yang kualitatif. Sebetulnya itu. Nah sudah selesai ya. Pada direktur itu manajemen penelitian tesis. Dan nanti terakhir pada direktur untuk menutupnya itu strategi karya ilmiah tesis. Dari 4 sampai berapa? Sampai 12 itu di prodi ya. Ada yang langsung oleh Pak Prodi, ada yang dengan pembimbing prodi. Jadi 9, 10, 11. 9, 10 itu pembimbing tes. Wali, dosen wali. Belum pembimbing, tapi dosen wali. Tapi karena kebijakan kita dosen wali akan menjadi salah seorang pembimbing. Pembimbing itu ada utama, ada pendamping. Kalau itu yang bisa menjadi pembimbing utama itu pertama profesor, yang kedua mungkin Pak Rektor, kemudian Pak Direktur, saya pikir Pak Wakil Rektor itu mungkin bisa untuk di kita ini. Bagus sebagai pembimbing di MP itu asal mengajar itu pasti jadi pembimbing. Tapi kalau dosen wali itu hanya dosen. Itu berapa orang? 4 orang, apa 5? Saya, Pak Nadi, Pak siapa? Pak siapa? Pak Retno, Pak Teddy, pemain rumah sakit, dosen wali 5. Nah itu jadi pasti nanti menjadi dosen pembimbing. Ya, tapi kalau itu jadi hanya saya yang bisa menjadi pembimbing utama itu nanti menjadi pembimbing.
Tapi bagaimanapun itu hasilnya di sini dibagi berapa? 4, 5, 6, 7 itu dengan kaprodi, lalu 9, 10, 11 itu dengan MBB dan wali. Nah, kemudian nanti 12 kaprodi, baru 13 belas. Baik, sekarang itu di tema 4 hari ini itu tema dan judul penelitian. Nah, kemudian di nanti sesi 5 pendekatan penelitian, maksudnya pendekatan yang terutama itu kuantitatif kualitatif, juga deduktif induktif. Lalu yang keenam literatur dan statistik. Kemudian 7 materi penelitian tesis. Ini dengan saya, jadi berapa kali? 4 kali. 4, 5, 6, 7 dengan saya. Nanti 9, 10, 11 itu dengan dosen baru. Itu pembimbingan untuk menghasilkan proposal, terutama pra-proposal yang sangat ditunggu oleh Kaprodi di kuliah ke-12, di seminar yang ke-12, di workshop yang ke-12 itu apa? Pra-proposal. Itu apa? Ya, apa judulnya harus sudah diberikan oleh pembimbing dosen wali. Sebab diharapkan pada kuliah ke-12 itu dan kita mau mengesahkan pembimbing tesis. Ya, itu ya. Baik, sekarang yang keempat. Jadi apa? Tema dan judul, tema dan judul tesis. Pertama tema. Kalau apa ya? Kalau dalam bahasa mungkin sama ya. Apa tema dan judul itu mau TikTok. Mungkin sama ini. Ini mungkin tema itu lebih makro, kalau itu lebih apa teknis itu tema itu. Sering kalau tema mungkin ke mabda. Kalau judul ke mau. Ini tema itu adalah inti dari materi tesis. Jadi substansi tesis itu harus tematik. Temanya apa? 1000 halaman, pokoknya temanya apa sih? Bisa dengan satu kata. Kalau intinya kan bisa dengan satu bahasa apa? Variabelnya bisa 3 minimal. Kita 3 variabel. Bisa banyak, bisa 4, bisa 5, bisa 7. Itu variabelnya. Pengaruh X 1 dan X2 terhadap Y1, Y2, Y3 untuk mewujudkan Z. Gitu ya. Itu berapa tuh? 2 tambah seberapa? Ditilu 5 tambah 1, 6 dengan variabel. Itu tema itu sih satu kata bisa menelitikan tentang apa gitu, apa pesan itu. Jadi apa tema itu apa? Inti ya. Tadi kayak logika itu apa inti dari itu apa? Tema adalah inti dari tesis. Inti tesisnya tentang apa? Meneliti tentang apa gitu kan gitu ya. Jangan yang bercabang-cabang, yang fokus. Inti materi dan ini biasanya yang paling mudah tergambar pada variabel intinya tentang apa? Terus sebabnya variabel itu tidak boleh ngacak, tidak boleh terlalu menghubungkan sesuatu yang sangat jauh. Baik, ini tema tesis berada di ranah grand teori. Jadi yang paling luas itu tema tesis itu adanya di kita MPI sudah jelas ya temanya apa PI. Kita kalau mau pakai ilmu pakai P. Tema apa
dengan teori kita itu. Yang satu itu AP itu grand teorinya AN, administrasi negara, administrasi publik itu sebagai grand teori. Kita grand teorinya ya sementara ini kita sepakat itu pendidikan sudah besar dan jadi teori of Islamic education. Jadi apa saja konsep-konsep tadi ya, konsep-konsep atau istilah-istilah yang ada di dalam IP itu yang bisa menjadi tema atau di middle. Nah, middle-nya itu kalau kita middle-nya itu ada dua, pertama terutama karena kita nggak bisa karena kita ada di ranah pendidikan Islam, kita nggak bisa menjadi grand teori. Harusnya Prodi itu bisa jadi grand teori harusnya, tapi tidak. Sebab pendidikan Islam ini hidup ke atasnya sudah nggak bisa kita mengcover seluruh aspek dari pendidikan Islam. Itulah sebabnya kita paling tinggi itu walaupun Prodi itu adanya di middle, manajemen pendidikan Islam. Harusnya kalau Prodi bisa grand teori tentang NPI itu bisa aja. Sekarang ini kita mau NPI menjadi menjadi grand, tahu secara kelembagaan manajemen pendidikan itu baik di Islam maupun di umum di UPI itu sekarang menjadi administrasi pendidikan. Ya sudah, yang penting itu adalah middle teori dari pendidikan, teori dari IP, ilmu pendidikan. Baik, itu yang kedua. Atau yang ketiganya itu di cover itu apa? Sesuatu yang menaungi dari operasional teori. Nah, kalau operasional teori saya kira jelas itu di variabel yang kita pilih. Apa kira-kira yang covernya apa? Nah, tema itu sebenarnya harus tema. Pertama ada di grand, itu sangat makro dan umum. Yang kedua ada di middle sesuai dengan prodi. Yang ketiga ada di cover. Cover itu apa? Yang mencakup variabel kita. Nah, ini secara berhubungan, maka tidak boleh variabel itu tidak boleh operasional teori itu keluar dari bimbingan. Nah, cover ini kalau menggunakan teori pendidikan atau teori administrasi secara luas, bawahnya apa? Kebijakan publik. Nah, itu bisa menjadi bidang teori kebijakan publik. Dengan demikian semua variabelnya mesti berhubungan dengan kebijakan. Apalagi umpamanya kalau tentang yang apa aja, manajemen sumber daya manusia. Nah, ini gitu. Dengan demikian jangan terlalu jauh kalau middle teorinya manajemen sumber daya manusia, maka operasional teorinya variabel itu jangan terlalu jauh dari middle teorinya manajemen sumber daya manusia. Ini ya tema itu supaya ini jangan terlalu bebas dari variabel, apapun bisa kan jadi umum. Penelitian apa jalan aja, tapi kan terlalu jauh. Operasi antara sudah dibaku ya kita sepakatnya 3 minimal. 3 itu bisa X, Y, Z, bisa X1, X2, Y. Dan sebaliknya tidak Y, X1, X2. Itu kelihatannya tidak mungkin. Tidak atau ada yang gini. Ada gini, X dan Y. X dan Y, tetapi dipastikan itu mesti nantinya ada dimensi yang berhubungan dengan itu.
dan bisa dikatakan itu umpamanya ada 5 dimensi. Jadi X1, X2, X3, X4, X5, Y. Paham itu ya? Jadi bukan tidak boleh ada X. Apalagi kalau dibandingkan dengan apa? Dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu satu kata pun boleh. Satu kata, artinya satu apa variabel atau mungkin 2 variabel boleh menunjukkan. Nah, baik ini apa tema. Baik yang C ya, tema itu bersifat teoretik dan empirik itu jelas. Jadi tema itu ada di mana? Ada di teori, ada di empirik. Ya, tema itu apa? Ada tema teoretik, ada tema empirik. Boleh. Ya. Tema dalam ujian atau di dalam apa? Di dalam penyusunan tesis dan bimbingan, dan tema itu tidak selalu dipermasalahkan, tapi bagi kita sebagai apa ilmuwan, tema itu penting supaya benar-benar terhafal dan fokus. Baik. Nah, itulah sebabnya maka tidak pernah diuji mana temanya, jarang kan tidak. Mungkin di abstrak atau di awal dalam latar belakang masalah itu tema mungkin begini. Itulah sebabnya bisa apa? Bisa tersurat, bisa tersirat. Jadi tentang apa ini? Tentang sesuatu di mana? Itu tersirat itu bisa. Hanya kita bisa. Baik. Nah ini itulah sebabnya maka sebetulnya tema itu fokus. Baik, kalau tema itu fokus makro tapi fokus gitu ya. Jadi artinya ada tema lain. Maksudnya kita tidak membandingkan dengan tema lain. Nilai-nilai lain yang bisa jadi tema. Meliputi artinya apa? Inklusif. Dan itu nanti dijawab sama pelaksanaan teorinya itu bertambah inklusif. Dan yang ketiga tidak saya tentang temanya. Ya sekali lagi ini kita dalam menulis tesis itu tema besar itu dihubungkan dengan apa? Kreativitas atau bidang teori atau apa? Jadi kalau kita ingin membahas tentang kepemimpinan, kemudian tentang kinerja, tentang apa? Tentang suatu lembaga, itu kira-kira temanya ya, pemimpin, ada kinerja orang di sana, kemudian apa? Buat dari efektivitas pelaksanaan itu kira-kira apa itu? Ya adanya di apa? Kita ada di apa? Andasi, kemudian bisa di apa? Tema. Baik, saya pikir itu tentang tema. Lanjut tentang judul. Judul adalah gambaran materi dan metodologi. Jadi gambaran itu apa? Deskripsi ya, penggambaran. Judul itu penggambaran dari apa? Materi dan metodologi. Jadi al-madah dan aktorika. Jadi di judul itu ada aspek materi, substantif, ada aspek apa? Metodologi. Gitu. Di judul nggak harus kepalanya materi.
Ya, ya. Itulah sebabnya tidak mungkin ada dulu apa yang tunggal. Itu hanya substantif. Dulu adalah deskripsi dari materi dan apa? Rumusan judul itu dipengaruhi pendekatan, terutama pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Rumusannya, karena membunyikan judul itu sangat tergantung kepada pendekatan kita mau kuantitatif apa mau kualitatif. Pendekatan kuantitatif itu yang berdasarkan teori-teori pemikiran dan logika apa kuantitatif apa statistik yang menggunakan matematika statistik itu sebagai acuan kerangka pikir. Kalau kualitatif itu teori kebenaran yang bersifat fenomenologi itu yang datangnya dari subjek peneliti tersebut. Itu bedanya. Jadi judul itu sangat tergantung ke pendekatan kualitatif. Begitu juga kalau kita menggunakan pendekatan deduktif dan induktif, ya. Kalau deduktif itu alur kita dari hukum khusus atau dari teori ke empirik, atau mungkin induktif dari empirik kepada. Tapi saya pikir orang tidak mungkin memecah penelitian dalam dua pendekatan yang tidak masuk. Selalu saja kalau penelitian itu deduktif induktif. Jadi gabungan antara sama seperti kemarin deskriptif dan analitik yang saya pikir itu pendekatan. Pasti kita deskriptif, analitik, deduktif dan induktif, tapi kalau kualitatif, kuantitatif bisa, tapi memang kalau kuantitatif umpamanya kita ambil kuantitatif itu hampir tidak bisa atau tidak benar atau tidak maksimal kalau tidak dibarengi kualitatif. Sebab di kuantitatif itu ada hitungan-hitungan matematik dan statistik, tapi pada waktu pembahasan itu pasti subjektif ya. Subjektif sejauh mana peneliti itu bisa memahami itu lingkungan dan teori orang berhubungan dengan hasil observasi lalu wawancara gitu. Jadi dengan demikian kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif yang kuantitatif tidak bisa ansih. Tapi kalau kualitatif itu ansih kualitatif tidak usah atau bisa tidak menggunakan sama sekali kuantitatif. Jadi kalau ada kualitatif, ada kuantitatifnya, itu disebut pendekatan apa? Kita inginnya kualitatif, tapi ada kuantitatifnya, itu pendekatannya apa? Kuantitatif. Sebab kuantitatif itu tidak maksimal kalau tidak menggunakan analisis kualitatif. Nanti di uji hipotesis gitu ya, betul statistik. Tapi bagaimana dalam pembahasan hasilnya begini, itu untuk dia menyimpulkan dan implikasi itu mesti menggunakan pendekatan apa? Kualitatif. Gitu. Ya, jadi unsur judul itu yang B ya, ya. Sekarang yang C, unsur judul meliputi fokus dan lokus. Fokus itu konten, lokus itu apa? Jadi mesti. Tentunya ini kalau kuantitatif. Kalau empirik. Sebab kita tidak mungkin mengadakan penelitian kualitatif untuk suatu teori. Itu sulit kan? Mengapa? Bagaimana kita mengkuantitatifkan teori kan ya? Jadi kuantitatif itu masih bersifat empirik. Itu. Itulah sebabnya maka ada fokus materinya yaitu variabel, ada lokus dan tempat ya, empirik. Jelas penelitiannya di mana dan bukan di tempat yang lain. Baik, jadi ada unsurnya adalah fokus yaitu substansi yang terbagi kepada 3 variabel dan kemudian lokus tempatnya di mana. Tidak bisa tanpa tempat tadi. Saya dibatasi. Kalau hasil penelitian yang ini pasti akan berbeda dengan yang lain.
itu teoritik pasti. Jadi pada dasarnya apa berbeda. Adapun ada persamaan itu pasti. Baik, yang 4 rumusan fokus itu judul meliputi unsur metode ya. Fokusnya kepada metodenya. Kemudian kalau kita unsur administrasi dan manajemen. Kemudian yang ketiga itu adalah MPI. 3 ringan. Jadi pertama apa? Metode. Metode itu sangat tekan kepada kuantitatif apa kualitatif. Ya, metodenya pasti beda. Kemudian bukan metodologi tapi metodenya, metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Maka di judul itu pasti begitu. Ya. Lalu yang kedua, karena kita MP ini ada di 2 ranah, pertama ada di AP atau AN dengan MP di pendidikan Islam, maka dua ini apa? Dua induk ini harus mempengaruhi kepada apa? Administrasi, kemudian yang kedua kepada apa? Islam, pendidikan Islam. Jadi banyak itu fokusnya. Tidak boleh konsep-konsep yang di luar itu. Jadi ada di mana? Administrasi dan manajemen, lalu ada di manajemen pendidikan Islam. Itu rumusannya, jadi judulnya. Yang kelima, rumusan lokus bisa itu mah menulis lokus itu bisa pada judul atau bisa pada anak judul. Pokoknya pengaruh apa dan apa terhadap apa untuk apa di mana itu langsung gitu. Jadi menjadi judul atau mungkin pokoknya untuk lebih spesifik karena judul ini bisa di mana-mana maka pengaruh apa terhadap apa untuk apa itu judul besarnya. Lalu penelitian di mana? Bisa begitu. Ya, jadi penelitian di mana? Berarti kita tidak menggunakan istilah kasus ya, studi kasus. Kalau studi kasus di mana penelitian, tapi penelitian itu ya sepakat. Kalau kasus itu studi kasus itu adanya di kualitatif dan kemudian penelitian secara mendalam untuk suatu objek tertentu. Nah, jadi tidak menggunakan kasus. Itu apa? Lokus. Keenam, rumusan metode. Ini tergantung kepada apa pendekatan tadi. Untuk kuantitatif itu namanya pengaruh ya. Itu, jadi kalau menggunakan pengaruh itu jelas metodenya adalah kuantitatif. Dan sering juga kita harus ingat tidak semua kata itu bisa digunakan walaupun saat umpamanya apa ya pengaruh menggunakan istilah lain seperti bisa namanya dampak kan bisa aja kan pengaruh itu dampak tapi kesepakatannya itu kalau dampak itu seringnya tidak bisa disepakati untuk kuantitatif kemudian untuk pengaruh regresi. Begitu juga umpamanya kadang-kadang ada yang bisa digunakan untuk kualitatif, kuantitatif dan pengaruh bahkan umpamanya peran, fungsi dan sebagainya. Tapi kalau dia enggak selama ini mungkin untuk kuantitatif konsep yang digunakan adalah pengaruh. Itu metode. Yang kedua apa? Terhadap kuantitatif pengaruh terhadap untuk kita bandingkan umpamanya perkembangan atau peran pada kemudian itu jadi dalam rangka kan bisa itu tapi itu tidak bisa untuk yang kuantitatif. Jadi untuk mewujudkan kualitatifnya dalam mewujudkan. Lalu yang ke-7 rumusan administrasi atau
manajemen itu konsep-konsep itu, pokoknya pelaksanaan kebijakan. Nah, kalau misalnya adalah kebijakan seperti itu, kemudian kepemimpinan, kinerja, motivasi, kemudian apa, perencanaan, sebagainya, apa, pengawasan, ya konsep-konsep itu yang kemarin kita pada waktu membahas itu ada berapa? Ada 20 ya, ada 20 konsep manajemen KMP itu. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, beberapa evaluasi. Baik, ke-8 rumusan MPI-nya. Nah ini nanti di materi akan lebih kita bahas lagi. Contohnya kepemimpinan kepala madrasah. Kepala madrasah yang akan harus MPI. Kan nama atau apa? Nomenklaturnya kan kalau di umum sekolah, kalau di kemenang itu, dan di mana MPI menjadi bagian dari itu bisa madrasah. Bedanya kepala sekolah ada kepala madrasah. Unit apa tuh? UKS apa? UKS apa? Usaha unit apa? Kesehatan siswa ya. kesehatan Sekolah. Unit. Nah, jadi sekolah apa? UKM Gitu maksudnya. bos jadi bom. Jadi yang problem itu kalau kita mengutipnya dari teori-teori yang menggunakan konsep sekolah, ada istilah-istilah yang baku di di middle kita adalah mana. Kalau kita yang membunyikan madrasah, tapi kalau mengutip ya apa adanya. Kalau kutipan, tidak berubah. kalau kutipan asli, kalau mengutip yang biasanya kan ada kata mengutip. Tapi kalau kita sebenarnya yang bunyikan aja sesuai dengan paradigma kita. Begitu. Bos Itu contohnya. bos baik. Walaupun ada di D, Ya itu artinya sekolahnya masih ada bukan ada. Oh itu mah nanti kesepakatan nanti. Maksudnya gini, bukan ini konsep ya. konsep. Kalau lokus itu nanti akan ada 3, nanti di lokus ada. Yaitu bisa madrasah pasti, sudah pasti. Dari apa? Dasarnya, kemudian apa? Sebelum dasar itu apa? Pak Itu kan RA dasarnya itu apa? RA Empower, kemudian apa? TI MI. atau STI. Nah itu sering disebut dari. Dan itu nanti tergantung kemana dia mau minum. Kalau STI itu ke apa? Dinas, nah itu bukan madrasah. Nah, Kalau ke Kemenang, kalau nah sekarang yang sedang proses itu pesantren. Ada pesantren itu sebagai lembaga pendidikan non formal. Nah sekarang bisa apabila sudah ada pendidikannya, lembaga pendidikannya itu termasuk lembaga formal, itu bisa menjadi apa? Menjadi institusi kita. Baik. Rumusan kualitatif, contohnya pelaksanaan, yang pengembangan, peran, dan itu contoh-contoh. Itu yang familiar dengan apa? Kualitatif. Itu kalau di kualitatif mungkin pengembangan atau apa? Peningkatan itu bisa. Tapi kalau di kuantitatif kelihatannya agak sulit. Ya untuk menyebutkan peningkatan. Umpamanya untuk meningkatkan nilai siswa. Sebab itu nanti membandingkan antara satu posisi kepada posisi yang lain. Jadi mesti kualitas. Kalau ada mengembangkan kemudian apa? Meningkat. Rumusan lokus pada tadi rumusannya ya. Kalau pada judul itu pasti pakai huruf besar. Tapi kalau di anak judul itu penelitian. Dan kita memang bukan sepakat, pantasnya kalau lokus itu tidak ada, tapi jadi bukan penelitian pada madrasah ya.
materi penelitian di madrasah. Nah, saya kira itu pendapat tentang judul. Baik. Apa ini? Memilih tema dan judul tesis. Merancang apa? Dan memilih tema dan judul tesis dengan memadukan antara proses secara deduktif, pemikiran dari umum ke khusus atau teoritik ke empirik, dan secara induktif, pemikiran dari khusus ke umum atau empirik ke teoritik. Betul tadi ya. Jadi mana temanya, lalu mana judulnya, kita dikaitkan dengan ini induktif apa induktif. Faktor efektivitas dan efisiensi dan teknis pelaksanaan penelitian sering dijadikan pertimbangan dalam memilih tema, judul, dan lokasi penelitian. Jadi efektivitas dan efisiensi teknis pelaksanaan penelitian. Jadi kita tema dan judulnya tergantung kepada sejauh mana kita mau mengadakan penelitian lama-lama, mengadakan penelitian apa? Tergantung waktu. Segala-galanya tergantung hari target orang kan berapa bulan kata Pak Aslir kemarin 5 bulan ya 5 bulan itu dari dulu sampai kepada sidang kayak gitu. Sebab apa kita targetnya di akhir itu maksimal sudah ujian tes, bahkan bisa lebih cepat yaitu di 18 bulan 14 bulan dari awal kuliah itu banyak. Sekali lagi tentang tema judul dan itu sangat tergantung efisiensi dan efektivitas. Wah, yang mantap itu 8 variabel gitu. Wow. Lokasinya dikomparasikan di 2 madrasah gitu. Ya itu apa? Ini bukan baru berlama-lama ya istilahnya. Nah ini contoh judul tesis kuantitatif pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan madrasah. Kalian dulu satu kali. Contoh judul kualitatif ini kalau variabelnya banyak, tapi lebih sedikit variabel atau bukan variabel istilahnya. Kalau kualitatif unsur dari aspek pelaksanaan manajemen strategi pengelolaan madrasah pada pengembangan pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu dan untuk dalam rangka ya. Tapi bisa lebih kalau satu variabel mungkin satu aspek mungkin terlalu tematik ya bisa mungkin pengembangan dalam rangka. Jadi saya kira itu sebagai pengelolaan kita untuk nanti masuk ke materi teknis. Nah, silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ini bertanya kok. Ya. Kebetulan kemarin kan sudah pengajuan judul tesis. Ini mungkin datanya kalau saya maunya data kuantitatif apakah sesuai tidak dengan judul peran aplikasi seluler dalam meningkatkan komunikasi orang tua guru di sekolah Islam pendekatan manajemen. Nah itu jadi sekali lagi konsep yang digunakan peran itu kalau dipaksakan bisa ke kuantitatif, tapi peran lebih banyak menunjukkan kualitatif. Nah, lalu nanti ada di materi yang paradigma itu hubungan logika dengan teori, jadi dengan kan gitu. Kalau dulu saya serahkan sistem ya, ada sistem unsur, sistem proses. Nah, yang paling banyak digunakan proses. Kalau pendidikan administrasi itu input, proses, dan output. Jadi jangan terbalik antara
dana di awal di input, nanti ada di output. Walaupun nanti manajemen itu akan output akan menjadi input lagi tapi untuk satu kajian tertentu itu mesti runut antara mana yang mempengaruhi, mana yang mempengaruhi. Itulah sebabnya dalam secara teoretik itu harus ada buku. Apa benar variabel ini ada buku yang mengatakan bahwa X, Y, Z pengaruh X terhadap Y untuk Z, gitu ya. Apakah ada buku yang mengatakan bahwa X ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi? Kalau ada, oke. Nah gitu, karena terhadap Y untuk Z berarti Y terhadap Z. Ada kan buku yang mengatakan bahwa Y ini sebagai salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah X dan Y ini sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi Z. Nah lalu yang Z, apakah betul Z ini faktor yang mempengaruhi di antara lain X dan Y? Kalau ada buku, kita udah dua aja itu. Pertama kaji apakah ini dari apa sistemnya itu input prosesor, jangan kedaluarsa. Sebetulnya kan bisa ya pengaruh penilaian terhadap perencanaan dan gitu ya. Nah, tapi kan untuk satu proses yang berikutnya, gitu ya. Tapi kalau yang mudah-mudah aja pengaruh perencanaan untuk penilaian. Nah, gitu. Ya, umpamanya gini. Pengaruh penilaian belajar terhadap komunikasi guru dengan murid, sebetulnya apapun kan bisa ya. Tapi kan nalar kita komunikasi guru orang tua itu yang bisa. Lagi-lagi cari aja buku ini. Kalau kita memilih variabel ini, variabel kan banyak bisa. Boleh saya contohkan buku di apa? Warenda itu ada 20 ya, ada 20 poang di apa itu. Dan bahkan sekaligus kita ini menggabungkan antara konten dengan manajemen. Jadi kalau maunya perencanaan itu bukan perencanaan dalam arti manajemen makro umum, tapi perencanaan manajemen pendidikan Islam. Jadi bukunya itu mesti buku yang betul-betul tentang manajemen pendidikan Islam. Jadi teori itu bisa aja untuk dipakai, tapi nggak bisa untuk. Jadi mesti teori yang sudah diambil oleh penulis mana yang membahas tentang teori pendidikan. Bahkan lebih aktual lagi kalau teorinya itu teori pendidikan Islam, teori manajemen pendidikan Islam. Ibu ya, gitu ya. Jadi sementara gitu, silakan ibu kaji pertama nalarnya itu, logisnya itu dari sistem input, proses dan output. Jangan dibaca. Nanti kamu kalau kan evaluasi juga bisa berpengaruh kepada perencanaan berikutnya, bukan perencanaan itu. Ya, lalu yang kedua, cari buku yang cukup banyak. Itu nanti dikejar pada waktu hubungan konseptual antar variabel. Teori tentang konseptual, konsep itu X, Y, Z. Mana buku yang mengatakan bahwa X ini salah satu faktor yang mempengaruhi Y dan Z. Mana buku yang mengatakan bahwa Y itu salah satu faktor mempengaruhi Z dan dipengaruhi oleh X. Kata siapa? Nah, itu juga Z. Tapi tidak dicari teori bahwa Z itu nantinya akan mempengaruhi X itu enggak. Makanya jangan cari bubar atau kayak. Jadi apa? Jangan, kalau Z jangan dicari buku yang bahwa Z itu. Ya teorinya kan ada ya. Evaluasi yang mempengaruhi perencanaan kan ada ya. Ada teorinya kan. Tapi evaluasi yang dulu untuk perencanaan yang akan. Kita nyebutnya. Baik, silakan. Siapa lagi? Prof, jika peran itu bisa dimasukkan ke dalam kuantitatif, nanti judul diawali dengan pengaruh atau peran?
Kalau peran itu, peran ini kebetulan kita gunakan untuk master metodologi statistik. jadi sebagian tidak diambil menjadi variabel. Ayat deskripsi. Ya sebab kalau variabel itu dalam teori metodologi itu apa? Rule and function, rule and function, dan itu adanya di kualitas. Dengan kata-kata. Sebaiknya peran. Jadi kalau umpamanya gini, Statistik. Ketika perannya apa? Umpamanya yang teori peran itu apa? kuantitatif. Jadi kalau peran itu kan peran itu role and function. Jadi apa? Tugasnya dan fungsinya. Pokoknya kepemimpinan. Siapapun bisa pakai peran kan? Peran kepemimpinan, peran guru, peran yayasan, peran itu. Nah itu sebaiknya diciptakan. Jadi pengaruh kepemimpinan, kepala madrasah dan pengaruh peran kepala madrasah dan gitu. Sebab kalau peran itu ada konsep besar, role and function, kedudukan dan fungsi. Jika ini Prof tentang peran orang tua, berarti bukan kalimatnya dihilangkan perannya gitu. Pengaruh Cari konsep yang lain yang bukan yang bukan sekolah. Sebab peran orang tua itu dihubungkan dengan apa? Dengan sekolah itu kan spesifik. Dan kalau gini ya, kalau peran itu kan di manajemennya itu kepada role and function juga, tidak ke mekanisme manajemen. Dan dilihat jadi apa ke dalam variabel itu sendiri. Tidak ke apa? Tidak ke variabel lain. Itu peran itu pasti. Itulah sebabnya maka jadi digunakan untuk kualitas peran. Banyak apa? Peran kepala madrasah dalam mengembangkan kualitas peran kepala madrasah dalam mengembangkan kualitas pendidikan di pendidikan Islam di mana di kualitatif. Jadi sebaiknya peran hindari saja untuk sebutan kualitatif. Sebab yang apa yang kuantitatif, yang kuantitatif ada apa? Efektivitas, efisiensi, pelaksanaan, koordinasi. Yang itu baik, mana silakan. Satu payung. Ya, berarti Prof, saya menggunakan judul yang itu mungkin salah apa Prof ini apa yang lebih tepatnya. Asalnya ini pengaruh partisipasi orang tua terhadap motivasi belajar peserta didik dalam mewujudkan efektivitas belajar. Dengan peran itu kualitatif ya. Kemudian tadi orang tua masuk spesifik di itu. Jadi harus digantinya di mana? Ini kuantitatif. Ya, partisipasi kan kan bukan peran kan ini ya. Satu mekanisme kan. Mekanisme Ya, gini. Untuk meyakinkan, jadi teori ada nggak? Teori operasi variabel partisipasi gitu kan. Tadi pada waktu melihat penggunaan variabel, jadi ada nggak buku yang membahas? Nah sekarang ada nggak? Kan sebenarnya ada bank teori ya, ada bank dimensi ya, bank operasi variabel. Ada nggak partisipasi? Dimensinya apa aja? Nah, kalau ada berarti itu bisa dipakai. Partisipasi kali lagi. Ya, partisipasi sebagai variabel itu kan. Lalu kemudian tadi jangan sampai lepas dari MPI-nya. MPI yang MPI itu bukan PI gitu katanya.
Ini lebih ke PAI ya, Prof? Nah itulah soalnya maka itu nanti di materi itu nanti ada batasan lagi. Prestasi. Kita mesti di variabel itu variabel MPG, bukan variabel PAI. PAI. Jadi kalau kurikulum dengan nilai dengan media pendidikan, saya pikir itu PAI. Dibongkar. Ya, gitu. Kita toleransinya itu kalau bisa tiga-tiganya MPI, boleh ada non MPI, mungkin satu variabel. Tadi Prof, bank variabel ada. Oh, ada. Dimensi itu ada yang kan itu partisipasi, koordinasi kan ya, komunikasi lalu apa? Sementara yang untuk ranahnya kualitatif mungkin yang familiar hanya peran. Jatinangor. Kenabisannya saja kan? Benar langsung. Atas Kalau beneran biasa saya alhamdulillah. Itu yang ngambil tema dan judul kan makro ya. Kalau begitu jarang juga jasa tapi apa diskusi untuk pemahaman teoretik dan metodologi. Karena sehingga yang menyimpulkannya itu mahasiswa itu sendiri gitu. Ya kayak tadi ibu gitu, kan mudah aja kalau saya kan sudah biasa membimbing satu SOS dulu udah bimbing gitu kan gitu ya. Jadi tahu ya supaya tak 70 dan kita bukan peran pokoknya itu satu. Teman-teman jadi akhirnya deh jalan ibu kan. sudah mana ibu. Jadi saya tidak apalagi yang itu yang suka janji dengan pakai WA. WA ini kumaha itu maksudnya. Kelihatan argumen. Gak kelihatan uji ke pokoknya. Prof, gimana? Kalau SK pembimbing apakah Jadi yang diharapkan kuliah 12 dan bagian kaprodi, bagian mana itu semuanya sudah di teori itu dosen wali itunya Dari Mantosan Bija hanya menyebutkan tentang kondisi studi. Lalu yang kedua judul yang mau di. Kalau sudah begitu kita ini nanti kan lihat. Ya mah saudara judulnya itu itu nanti kaprodi ini. Nanti ada penjelasan terutama dengan pembimbing. Coba waktu itu di SK dari Demak. Setelah itu SK pembimbing yang satu Ya, setelah 12 berarti kan fungsional. Bisa seberapa kali ini? sama tes. Satu tes. Kami kuliah mungkin tapi seberapa? Duh, kadang lebih. Oke, dan ini apa di Parektor sana. Oh, saya katanya tiap minggu kita ini rapor libur sekolah deh di hasil rapor Parektor yang dalam Senin sama dia Senin libur Kamis rapor Masya Allah. Tapi kita salapan dulu. tesis. Mulai satu pembimbingan sebelum April. Sebelum April. Sama itu sampai kapan kita bahas? Ini jawab kemarin. 12 kemarin kan. Oh di rumah. Mana? Ya. Pembimbingan sampai bisa pulang. Maki saudara hampir 8 derajat. Kemarin 0,25. 12 menit. Sapinya.
nganu alat naon lagi mau ada tinggal bilang. Ini dua derajat dulu ya. Kapan dulu ya? Assalamualaikum. Bapak Ibu sudah temui? Sudah mengerti? Kan jatuh rencana iya orang teh bukber. Kumaha upami kieu supados laku efektif ari Ramadan Pak. Sanes sok ieu nya raosna teh fokus ibadah di lingkungan masing-masing balik kitu nya. Mending upami gedung rezeki mah we sawah. Halal bihalal. Nah, itu enak apa? Yo, Sarang wakosna ari bukber mah sakedap. bagian apa beduk? Eta tarawih lagi mah. Oh, tapi jadi orang nampaknya. Ya sama aja ya. Nah, mau pami eta sawah anu kadua panggilkeun engke sawah teh nah bade di tujuan orang anu kapan tertunda kaca nah bade di rumah di sekolah konsep tina artos eta pilih ngabotir kanu jadi sehibur be misalna kitu nya nah dina uang kas atau napi bade di luar contoh misalkan bade di nah bade di Astro nah bade di Ya, kok Aisyah juga 50.000 Astro standar. 70.000 teh bisa minuman. 70.000. atau kue dari uang kas sisanya balayar ya. Nah, upami itu berarti mangga uang kas lunas-lunas sadayana. Kami dalam Pembelajaran teh ibu-ibu saudara pembelajaran dugi ka 2000 deui. kami ini beri hashtag kami saya Wajib ya belajar sampai kemudian minggu depan lagi tanggung orang teh libur ngobrol sarang dia minggu payung antara Kemis pas libur minggu depan belajar minggu depan adai Kemis pas mulai libur ya perkuliahan teh 10 hari Oh jadi orang teh libur minggu depan belajar minggu depan hari terus libur Anu hoyong mah. atau libur sana kami libur menjelang hari Idul Fitri masuk lagi kurang berapa minggu tuh? setelah Idul Fitri saminggu Dan ajan libur ke hoyong ka dieu maka dieu we. nah sadaya tadi betul jam 9. pertimbangan urang aya nama bukber Ini dulu aja bukber. tah ieu bukber moal aya Bukbak we, bukbak. bukber moal aya digentos kana halal bihalal nah aya nama artos supados punten nya adil benernya itu ibu-ibu saona bapak teh acan Abdi pampayuna. bapak abdi acan jadi kita kirangan minggu lalu minggu lalu dasar lah ya waktu sedang sih pak Mau berapa? masa Kantun di sambung-sambung supados manajemen ieu mah. Sampai sama ya. Karena prestasi lembaga teu siswa. ya sudah kena baca anu Aneh lah ya di komunitas biasanya. baru aja Karena prestasi kan? baru sampai minggu Karena lembaga awalnya. Pak Fikri berarti 10 kali ibadah. Tindakan ikut apapun pakai. rawas di Astro Seueur kene euy. Di Astro tepatnya strategi. Astro itu ya Mereka mau Ayo, yang badannya kalian harus 3 orang. Kami mau wajib lunas ya 2 minggu kan Bunda ini aku. Wajib mah abdi atos pampayuna. Ya.
tamat bahasa jaket nih. Ini mah tiga hurung kene Pak, babe pareman Pak. Leres we. Pakai sangat meuli. Oh malah hujan. Wah, abi mancol. Pakai motor